Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Salihah dari Prodi PGSD UNU Yogyakarta. Saya di sini mau mewawancarai Bapak tentang informasi bagaimana cara Bapak mengajar selama PJJ, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Isnaini ya. Isnaini PGSD angkatan 2018. Di sini saya Edi Wahyu Wibowo. Kebetulan saya saat ini menjadi guru di SD Negeri Toharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Terkait pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara saya mengajar ketika pandemi atau PJJ seperti ini. Nah, saya sedikit bercerita di Kulon Progo sendiri, itu selama pandemi atau pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini menggunakan kurikulumnya itu adalah kurikulum esensial atau suplemen. Artinya di kurikulum itu berbeda dengan kurikulum ketika PTM atau pembelajaran tatap muka, sehingga ada beberapa KD yang memang diringkas seperti itu, sehingga hanya KD-KD esensial saja yang digunakan untuk pembelajaran selama pandemi atau belajar dari rumah. Kemudian cara saya melakukan pembelajaran dari jarak jauh ini, saya mengintegrasikan beberapa platform atau aplikasi yang biasa digunakan. Karena kebetulan di sekolah saya itu ada di Samigaluh, itu daerahnya daerah pegunungan, sehingga koneksi internet dan juga dari sumber daya manusianya, SDM-nya itu kurang support seperti itu. Saya hanya menggunakan dua aplikasi yang saya integrasikan. Yang pertama itu adalah WhatsApp Group, kemudian yang kedua itu saya mencoba menggunakan Google Meet. Nah, ketika saya menggunakan Google Meet itu sedikit banyak itu ada kendala. Salah satunya adalah tidak seluruh peserta didik di kelas saya itu bisa mengikuti, atau kalau misalkan bisa mengikuti nanti di tengah-tengah pembelajaran mereka bisa istilahnya keluar, kemudian nanti masuk lagi. Nah, kemudian ketika saya menggunakan WhatsApp Group, saya juga mencoba tetap melakukan proses pembelajaran itu secara runtut seperti yang di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu dari kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di kegiatan awal sendiri, saya menyapa, membangkitkan motivasi kepada peserta didik. Kemudian setelah itu saya menyampaikan apersepsi, berdoa ya, terlebih dahulu berdoa, presensi, kemudian saya menyampaikan apersepsi, di mana apersepsi ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan untuk mengaitkan dari pembelajaran sebelumnya, ataupun memang berupa hal yang baru, tetapi apersepsi di sini saya gunakan untuk menjembatani peserta didik untuk dapat masuk ke materi inti atau pembelajaran pada hari itu. Kemudian setelah menyampaikan apersepsi, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan pembelajaran di hari itu seperti apa. Nah, kemudian masuk di kegiatan inti. Yang namanya kegiatan inti ya di situ adalah proses pembelajaran pada umumnya, seperti itu saya masukkan. Kemudian yang ketiga itu adalah penutup, di mana di penutup itu saya melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini, misalkan kebermanfaatan materi yang dipelajari pada hari ini apa, kemudian kesulitan yang masih dirasakan oleh peserta didik itu apa, kemudian setelah refleksi itu adalah saya melakukan
menarik kesimpulan bersama-sama dengan para peserta didik apa saja yang sudah kita pelajari di materi hari ini. Kemudian setelah itu saya melakukan evaluasi, di mana evaluasi ini adalah evaluasi untuk penilaian harian. Jadi ada evaluasi walaupun bentuknya hanya pilihan ganda. Kemudian saya menggunakan Google Form dalam melakukan evaluasi. Jadi saya memberikan soal 10-15 nomor pilihan ganda. Kemudian saya share ke peserta didik. Setelah selesai, kegiatan akhir adalah memberikan tindak lanjut untuk mempelajari materi yang belum dipahami, atau kalau sudah paham, saya minta untuk mempelajari materi yang akan datang. Kemudian saya memberikan pesan moral untuk tetap selalu bersemangat walaupun belajar dari rumah, kemudian selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kemudian terakhir saya menutup pembelajaran dengan berdoa dan juga salam. Seperti itu Mbak pembelajaran yang saya laksanakan selama PJJ ini. Baik, Pak. Boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh, monggo. Pertanyaan selanjutnya, apa media yang cocok untuk pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, Pak? Oke, media yang cocok ya Mbak. Media yang cocok itu menurut pengalaman saya jadi ini berdasarkan pengalaman saya, media yang cocok itu yang pertama harus kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Artinya belum tentu seperti ini contohnya. Misalkan saya merasa media video pembelajaran itu cocok, tetapi tidak semua materi pembelajaran menurut saya itu cocok menggunakan video. Jadi kadang ada materi yang cocok mungkin kita bermain peran. Misalkan kita medianya ya tetap teks bacaan, teks percakapan, tetapi kita melakukannya itu adalah tidak hanya menonton. Jadi peserta didik tidak hanya melihat video, tapi kita bisa melakukan bermain peran atau role playing seperti itu. Misalkan di materi bahasa Indonesia, misalkan di sana ada terkait cerita fabel. Kemudian peserta didik itu tujuan pembelajarannya adalah ingin menarik isi atau menarik kesimpulan dari fabel itu. Jadi kalau hanya melihat video saja, kadang peserta didik belum tentu bisa istilahnya memahami secara keseluruhan makna atau isi dari fabel yang mereka tonton seperti itu. Tapi media, kalau itu tadi media ya tergantung dari materi, misalkan tadi terkait dengan menarik isi fabel, itu bisa digunakan ya medianya berbentuk teks yang nanti bisa dikirim berupa gambar ataupun slide PowerPoint. Kemudian peserta didik nanti diminta untuk bermain peran atau role playing. Misalkan di fabel itu atau cerita hewan itu ada 3 hewan, ya nanti si A, si B, si C, ada yang menjadi misalkan kancil, ada yang menjadi misalkan buaya, ada yang menjadi apa. Nah, itu dengan seperti itu peserta didik akan lebih memahami karena mereka ikut aktif dalam pembelajaran, mereka akan lebih memahami isi dari cerita fabel yang mereka perankan daripada mereka hanya menonton. Ya walaupun memang tidak semuanya, istilahnya itu tidak semuanya peserta didik itu memiliki karakteristik yang sama ya Mbak. Jadi memang harus kita garis bawahi ketika di kelas saya itu misalkan ada 4 peserta didik, itu tentunya ada 4 karakteristik yang berbeda. Jadi di sini yang harus digarisbawahi, kita harus benar-benar bisa mengenal masing-masing peserta didik kita. Nah, cara belajar itu kan kalau berdasarkan teori atau para ahli itu ada yang cara belajar secara auditoris, kemudian ada yang visual dan ada yang kinestetik. Artinya apa? Kalau audio mereka hanya mendengarkan saja, mereka sudah paham. Ada peserta didik yang sifatnya seperti itu, tetapi juga ada peserta didik itu kalau hanya mendengarkan saja tidak bisa, tapi dia harus melakukan atau kinestetik.
Ada juga dia tidak bisa hanya dengan mendengarkan atau melakukan, tetapi dia harus dengan melihat. Nah, jadi kita memang sebagai guru dalam tentunya dalam menyusun media karena PJJ tentunya kita menyusun medianya secara online. Bagaimana media itu bisa diakses dengan mudah oleh peserta didik kita. Jadi yang selanjutnya yang harus digarisbawahi adalah kita tidak harus menggunakan media yang bermacam-macam. Banyak media bermacam-macam di sini, misalkan kita menggunakan platform-platform misalkan Kahoot, Quizizz dan yang lainnya. Tidak harus kan media yang bermacam-macam seperti itu menurut saya. Tetapi kita harus benar-benar bisa menganalisis bagaimana sumber daya manusia atau SDM-nya, baik itu siswanya ataupun orang tuanya dan lingkungannya. Jadi kalau memang di situ media yang bisa digunakan hanya berupa gambar atau link YouTube yang di-share melalui WhatsApp group, itu sudah cukup. Nah, tinggal kita sebagai guru nanti menginovasi bagaimana supaya proses pembelajarannya itu bisa efektif dan seefisien mungkin. Jadi kita tidak perlu atau menurut saya kita tidak usah mencari media yang high-tech atau yang teknologinya tinggi, misalkan augmented reality, misalnya itu kan teknologi tinggi dengan misalkan scan gambar nanti muncul 3 dimensinya, itu kan teknologi tinggi. Tetapi kita bisa menggunakan media yang sifatnya itu low tech atau teknologinya itu sedikit rendah, tetapi yang harus kita garisbawahi memberikan dampak yang tinggi. Jadi kalau bisa kita dalam memilih media itu yang low tech tapi high impact atau teknologinya itu rendah atau sederhana tetapi memiliki dampak yang tinggi kepada peserta didik. Contohnya tadi menggunakan gambar. Seakan-akan gambar itu kan sudah biasa dilihat oleh peserta didik, tetapi kita sebagai seorang guru harus bisa mengemas, misalkan saya dari gambar yang saya share itu tidak hanya gambar yang saya kirimkan ke peserta didik. Medianya tidak hanya gambar, tetapi saya memberikan pesan suara ataupun chat, di mana di dalam pesan suara atau chat itu saya mendukung atau memberikan argumen terkait dari gambar itu. Misal share gambar karena tadi saya mencontohkan terkait dengan fabel ya. Misalkan ada gambar kancil dan buaya, satu lagi dengan misal itu. Kalau di cerita rakyat fabel itu kan kerbau itu menolong buaya yang tertimpa pohon yang roboh seperti itu, tapi setelah ditolong ternyata buaya malah mau memakan kerbau. Nah, muncullah kancil sebagai sosok yang tersebut. Nah, ketika saya mengirim dia berupa kancil, ada kerbau, buaya, saya kirimkan, tidak hanya semata-mata saya kirimkan. Kalau itu hanya saya kirimkan saja, tentu peserta didik akan kebingungan apa maksud dari media itu. Tapi kita harus memberikan argumen, bisa berupa pesan suara ataupun bisa berupa chat, misalkan dari gambar yang Bapak kirim atau dari gambar yang saya kirim, apa yang bisa kalian amati, kejadian apa yang ada di gambar tersebut, sehingga siswa atau peserta didik itu tetap berperan aktif. Mereka yang aktif mencari pengetahuannya. Nah, nanti dari jawaban-jawaban siswa muncul seperti itu, baru kita memberikan penguatan, sudah benar atau belum. Jadi, sekali lagi, kalau ditanya media apa yang cocok, yang digunakan ketika pembelajaran jarak jauh, tentunya adalah media yang berbasisnya adalah online. Artinya yang bisa diakses oleh peserta didik. Nah, media online atau media belajar online ini sangat banyak. Tetapi menurut pengalaman saya, kita tidak harus menggunakan media-media yang istilahnya itu teknologinya terlalu tinggi, tidak.
kita bisa menggunakan media-media yang sifatnya itu low tech atau teknologi rendah tetapi memiliki dampak yang tinggi. Contohnya tadi gambar. Gambar itu kan media yang sangat sederhana. Mungkin tidak PJJ pun di buku-buku di sekolah dasar pasti banyak gambarnya. Tetapi gambar itu bisa kita dari yang katakan sederhana itu bisa memberikan dampak yang tinggi kepada peserta didik ketika kita bisa memberikan pemantik atau memberikan stimulus-stimulus berupa pesan suara atau berupa chat di mana nanti kita mendorong supaya peserta didik itu ikut beraktivitas dari media yang hanya berupa gambar tapi kita memberikan stimulus, mereka jadi berpikir. Nah, itu yang menurut saya media-media yang paling cocok seperti itu. Jadi media PJJ jelas harus online karena kalau tidak online mau gimana? Peserta didik ada di rumah masing-masing, gurunya ada di sekolah, kan tidak bisa. Jadi tetap harus online. Yang difasilitasi banyak platform atau aplikasi. Seperti itu Mbak kalau menurut saya. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana bentuk soal yang diberikan selama PJJ, Pak? Oke, bentuk soal. Seperti yang saya sempat singgung di awal tadi, dalam proses pembelajaran saya berusaha tetap istilahnya memberikan proses pembelajaran yang runtut ya dari awal, inti, dan penutup. Tidak hanya memberikan tugas saja seperti itu. Itu harapan saya supaya paling tidak peserta didik itu memiliki pemahaman terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, bentuk soal dalam setiap pembelajaran, satu kali pembelajaran, itu saya biasanya ada dua bentuk, Mbak. Jadi yang pertama itu berupa lembar kerja peserta didik, kemudian yang kedua adalah evaluasi, soal evaluasi. Nah, kalau lembar kerja peserta didik itu bentuknya adalah seperti LKS yang kalau dulu karena lembar kerja siswa ya, kalau sekarang LKPD, lembar kerja peserta didik, bentuknya itu ada langkah-langkahnya. Kalau LKPD itu ada langkah-langkahnya, misalkan peserta didik diminta untuk membuktikan terkait dengan percobaan perpindahan kalor atau yang lainnya. Nah, itu untuk LKPD-nya. Jadi supaya peserta didik itu bisa mengkonstruk atau membangun pemahamannya sendiri. Jadi kan kita sebagai guru itu kan hanya sebagai fasilitator, peserta didik yang harus aktif. Misalkan, apa sih sifat dari benda cair? Nah, kita membuat LKPD-nya itu ada langkah-langkahnya atau ada alurnya di sana, misalkan siapkan alat dan bahannya, misalkan sediakan air, kemudian botol yang transparan, yang berbeda ukuran dan berbeda bentuknya. Kemudian yang kedua, misalkan diminta untuk coba tuangkan air di botol A. Apa yang kalian amati? Tuang di botol B, apa yang kalian amati? Sehingga nanti mereka bisa menyimpulkan sendiri, misalkan, oh ternyata salah satu sifat benda cair itu adalah mengikuti wadahnya, bentuk wadahnya, misalnya seperti itu. Itu yang bentuk di LKPD. Kemudian soal yang evaluasi, kalau evaluasi saya menggunakan bentuk pilihan ganda, Mbak. Mengapa saya menggunakan bentuk pilihan ganda? Ini khusus untuk evaluasi harian, itu supaya peserta didik ketika nanti mengerjakan melalui Google Form, itu langsung bisa menemukan nilainya atau melihat nilainya, bukan menemukan ya. Mereka selesai, mereka klik kirim, mereka langsung bisa melihat nilainya. Nah, berbeda untuk yang penilaian akhir tema atau penilaian tengah semester. Itu pasti saya tidak hanya bentuknya pilihan ganda, tetapi juga ada pilihan ganda, ada isian singkat, dan juga ada uraian. Itu seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu, Mbak. Baik. Terus kalau yang bagaimana Bapak guru menilai sikap anak? Oke, menilai sikap anak ya. Dalam menilai sikap anak itu saya menggunakan lembar observasi. Nah, lembar observasi itu saya ada dua jenis lembar observasi.
Yang pertama itu adalah guru yang mengobservasi selama proses pembelajaran. Jadi guru selain misalkan memberikan materi ataupun menjelaskan, itu juga mengamati sikap dari peserta didik. Yang kedua itu adalah jurnal penilaian diri. Jadi peserta didik itu sendiri yang menilai, atau bisa nanti silang peserta didik lain menilai temannya. Jadi menggunakan kalau untuk sikap saya menggunakan lembar observasi. Ada dua jenis. Yang pertama guru yang menilai, pengamatan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua itu peserta didik menilai dirinya sendiri atau temannya menilai temannya, seperti itu. Baik. Selanjutnya bagaimana Bapak guru mengoreksi dan mengevaluasi hasil belajar siswa? Oke. Untuk mengoreksi dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik, itu tentunya ketika sebelum kita mengajar atau kita menyampaikan materi, tentunya kita harus membuat perangkat pembelajaran. Nah, dalam setiap satu kali pembelajaran itu minimal ada lima jenis yang harus kita buat, atau satu perangkat pembelajaran itu ada 5 jenis. Yang pertama itu adalah jelas RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu jelas kita buat. Kita mau mendesain pembelajaran kita seperti apa. Kemudian yang kedua itu yang saya buat itu adalah bahan ajar. Yang ketiga adalah LKPD. Yang keempat adalah medianya. Dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, bagaimana menilainya? Tentunya di evaluasi ini, selain kita membuat soal, sebelum kita membuat soal kan tentunya kita menganalisis KD-nya. Kemudian kita kembangkan menjadi kisi-kisi soal. Kemudian setelah jadi kisi-kisi soal, kita kembangkan menjadi butir soal. Nah, setelah terjadi butir soalnya, itu dibuat pedoman penilaiannya. Kunci jawabannya kalau misalkan pilihan ganda, misalkan 1-10 pilihan ganda, kunci jawabannya dibuat. Nah, setelah itu dibuat pedoman penilaiannya. Misalkan setiap satu nomor itu mendapatkan poin berapa ketika dijawab benar. Nah, ketika misalkan itu bentuknya jawaban singkat atau jawaban urean, kita akan tetap membuat pedoman pensekoran atau rubriknya. Misalkan ketika urean diminta untuk menyebutkan 5 sifat benda padat, benda cair, atau benda gas, dia akan mendapatkan poin penuh 4 misalkan ketika bisa menyebutkan 5 sifat dengan benar. Dia akan mendapatkan poin 3 ketika dia hanya bisa menyebutkan 4 dengan benar. Dia mendapatkan poin 2 ketika hanya bisa menyebutkan 3. Dia akan mendapatkan poin 1 ketika dia hanya bisa menyebutkan 2. Dan dia tidak mendapatkan nilai misalkan ketika dia tidak menjawab. Atau menjawab tetapi salah semua. Jadi tentunya pedoman bagaimana saya menilai ya berdasarkan pedoman yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi pasti kita membuat hal tersebut, ada rubriknya, ada kunci jawaban, dan penilaiannya seperti apa gitu. Oke. Baik. Sekian, udah gitu aja Pak dari saya pertanyaan. Oh, itu aja. Ya. Ya. Saya akhiri dan terima kasih Pak udah mau jadi saya wawancarai. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kesimpulan dari wawancara saya dengan narasumber saya yang bernama Bapak Edi Wahyu Wibowo. Karena Bapak Edi Wahyu Wibowo di sini menggunakan kurikulum esensial di saat pandemi. Cara yang beliau lakukan yaitu dengan menyediakan platform aplikasi yang dimana di situ banyak digunakan oleh masyarakat sekitar karena keadaan geografis di tempat tersebut. Jadi beliau menggunakan aplikasi WhatsApp Group dan Google Meet. Dan
Dan evaluasi yang dilakukan oleh beliau yaitu evaluasi penilaian harian dalam bentuk pilihan ganda dan menggunakan Google Form sebagai media beliau penilaiannya, di mana di dalam Google Form terdapat soal 10-15 pilihan ganda. Beliau juga memberikan motivasi setelah melakukan Google Form, melakukan penilaian di Google Form. Media yang beliau gunakan adalah media yang sesuai dengan materi yang beliau tampu. Dan evaluasi yang digunakan yaitu bentuk pilihan ganda. Sedangkan dalam penilaian akhir tema atau tengah semester, beliau menggunakan pilihan ganda, esai, dan uraian. Dalam penilaian sikap anak, beliau menggunakan lembar observasi. Untuk mengoreksi dan mengevaluasi hasil belajar siswa, beliau diawali dengan membuat perangkat pembelajaran, di mana dalam membuat perangkat pembelajaran terdapat 5 yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu RPP, kedua bahan ajar, ketiga LKD, keempat media, dan yang terakhir evaluasi. Dan pedoman penilaiannya yang beliau lakukan yaitu di soal pilihan ganda, beliau menggunakan nilai benar atau salah. Sedangkan di uraian, beliau menggunakan poin 4 jika anak bisa menyebutkan 5 dan benar. 3 anak hanya bisa menjawab menyebut 3 dan benar. Jika poinnya 2, anak hanya bisa menyebutkan 2 dan benar. Jika poinnya 1, anak hanya bisa menyebutkan 2 dan benar. Jika poinnya 0, anak tidak bisa menjawab atau jawabannya salah. Sekian kesimpulan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks you.